dianggap seperti azab Allah. Dan karena mereka itu menganggap bahwa itu adalah azab Allah, maka mereka menyelesaikannya dengan cara keluar kembali dari Islam. Saya masuk Islam kok diazab oleh Allah, percuma saya masuk Islam, maka dia keluar lagi dari Islam. Ini berarti ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, menjadikan fitnah dari manusia, gangguan dari manusia seakan-akan sama dengan azab Allah. Padahal tentunya sangat berbeda. Azab Allah sangat dahsyat, gangguan manusia sangat ringan. Azab Allah dalam neraka sangat kekal, sedangkan gangguan manusia terbatas dengan kematian. Dan berakhirlah semuanya. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi asyurafa wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda taslaman sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat-nikmatnya, yang mana kita dapat berjumpa kembali di gelombang 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Glenn Cirebon di edisi hari Rabu tanggal 20 September 2023 atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dan insyaallah ta'ala saya akan menemani Anda semua hingga 1 jam ke depan. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala permudah segala urusan-urusan Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Ya, para pendengar juga yang mungkin sedang sakit hari ini, la ba'sa tahur, insyaallah semoga sakitnya lekas sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengeluh, jangan mengeluh, dan hendaknya dia bersabar atas ujian-ujian yang telah menimpanya. Ya, para pendengar juga yang mungkin sedang safar ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat, jangan mengebut. Lebih baik itu kita selamat daripada harus sampai dengan cepat. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, di studio jam menunjukkan pukul 5:06. Ya, insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan bersama sebuah rekaman kajian dari kitab Tafsir As-Sa'di yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sa'id hafizahullah ta'ala, berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-153 ya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti menjadi tambahan faedah buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bersama. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Glenn Cirebon yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-153, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman, amarallahu ta'ala al-mu'minin bil isti'anah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan, meminta bantuan ala umurihim, atas semua urusan-urusan mereka, ad-dunyawiyah wad-diniyah, ad-diniyah wad-dunyawiyah. Apakah urusan-urusan agama ataupun urusan-urusan dunia, hendaklah beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan as-sabr was-salah. Yang namanya sabar wa habsun nafsi wa kafuha amma takrah. Yang namanya sabar adalah menahan diri, menahan untuk tidak berbuat apa yang tidak disukai. Artinya sabar adalah menahan dirinya untuk tidak melanggar perintah Allah, syariat Allah, agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang dibenci. Dan sabar berkait dengan 3 perkara. Sabar dalam mentaati perintah-perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarangnya. Dan yang ketiga, sabar atas takdir-takdir Allah yang ditentukannya. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fahuwa thalathatu aqsam. Maka dia, sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabruha ala ta'atillah. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala hatta tuaddiyaha, hingga dia menunaikannya. Tentunya yang namanya menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung taklifah, mengandung taklif.
Artinya sesuatu beban, capek, berat, susah, atau harus mengorbankan hartanya, mengorbankan badannya, mengorbankan bahkan bisa jadi nyawanya. Maka keberatan-keberatan itu adalah tarikan-tarikan untuk tidak mengerjakan ketaatan. Itu adalah tarikan-tarikan yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan satu perintah atau satu ibadah. Dan biasanya syaitan akan menambah. Ngapain kamu berbuat seperti ini? Itu capek, membuang waktumu, membuang tenagamu, membuang hartamu. Sayang, bukankah engkau butuh ini, dan seterusnya. Sehingga orang menjadi bakhil untuk bersedekah, menjadi malas untuk salat, menjadi malas untuk ta'allumul ilm. Itu semua karena tarikan-tarikan tadi. Maka yang namanya sabar adalah sebaliknya. Walaupun dia harus mengorbankan waktunya, dia sabar. Walaupun dia harus mengorbankan hartanya, dia sabar. Menahan dirinya untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah SWT. Demikian pula sebaliknya. An ma'siyatillahi hatta tatrukaha. Sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan hingga dia meninggalkannya. Kalau tadi tarikan-tarikan tadi, tarikan untuk tidak mengerjakan perintah, sekarang sebaliknya. Tarikan-tarikan untuk mengerjakan kemaksiatan, itu juga banyak. Dan memang sudah Allah SWT ciptakan pada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal an'am wal harth. Kata Allah, memang kami sudah indahkan kesukaan secara syahwat kepada istri-istri, para wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, emas dan perak, kendaraan-kendaraan mewah, rumah-rumah yang indah, dan itu kesukaan secara syahwat. Dan seringkali tarikan-tarikan syahwat tersebut menyeret seseorang untuk berbuat yang haram. Karena menginginkan sesuatu yang dia sukai dengan syahwatnya, akhirnya dia kerjakan yang haram. Dia melanggar perintah Allah SWT atau dia mengerjakan yang dilarangnya. Akhirnya dia curang, dusta, menipu, riba, berbagai macam rentenir mereka lakukan karena ingin mendapatkan apa yang dia sukai secara syahwat. Maka ketika dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti syahwatnya, itulah sabar. Ketika dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti tarikan-tarikan syahwat, maka itulah yang dikatakan dengan as-sabru, habsun nafsi, menahan dirinya untuk tidak mengikuti tarikan-tarikan syahwat sehingga berbuat yang haram. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah fala tatasakhataha. Yang ketiga, hendaklah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah, yang kadang menyakitkan, memberatkan. Fala tatasakhataha. Maka jangan sampai kita marah terhadap takdir. Marah terhadap apa yang Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ista'inu bis-sabr. Hendaklah meminta bantuan dengan kesabaran. Karena kesabaran merupakan ma'unah. Kesabaran merupakan pertolongan yang Allah berikan. Al-ma'unatul 'azimatu 'ala kulli amrin. Sabar itu merupakan pertolongan besar atas segala sesuatu. Fala sabila li ghairi sabir an yudrik matlubahu. Maka tidak mungkin bagi orang yang tidak sabar, tidak mungkin baginya akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Apa yang dicarinya, nggak akan bisa. Dalam masalah dunia saja,
Seseorang kalau tidak sabar nggak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Apalagi masalah akhirat, masalah din, masalah agama. Seorang yang berusaha mencari ma'isyah, sehari dua hari mengeluh, nggak sabar lah kalau begini saya nggak akan bisa mendapatkan keuntungan. Ganti bisnis kedua juga sama. Aduh, kalau begini berapa tahun lagi saya akan mendapatkan, akan bisa beli rumah, akan bisa beli. Yang ketiga dia kerjakan sama saja, mengatakan dengan kalimat yang sama, sampai kemudian dia berpikir kalau tidak curang nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa mendapatkan keuntungan. Mulai tidak sabar. Ini khairunazakumullah, ketika dia tidak sabar, dia nggak mendapatkan apa yang diharapkannya. Demikian pula ketika meniti sunnah, meniti jejak salafus saleh, ketika kita meniti jejak para ulama, tentunya kita akan menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan. Kalau nggak sabar, nggak akan bisa dia mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Nggak akan dia mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu keridhaan Allah dan surganya. Nggak mungkin. Harus sabar, harus dihadapi. Ujian demi ujian harus dihadapi. Seperti talabul hadis. Man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis, dia akan bangkrut dunianya. Tinggal pilih, apakah dia mau bangkrut dunianya tapi dapat hadis, atau dia tidak bangkrut dunianya tapi nggak mendapatkan hadis. Otomatis ketika dia berupaya untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala dengan meniti jejak sunnah, jejak tauhid, butuh ilmu. Dan siapa yang mencari ilmu, pasti dia akan mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya. Itu otomatis. Maka kalau engkau hitung dengan hitung-hitungan dunia, saya rugi sekian, nggak akan bakal dapat ilmu. Dan kalian nggak akan bisa meniti jejak salaf, nggak akan bisa meniti jejak sunnah, nggak bisa. Karena tidak mendapatkan ilmu. Mereka yang menghitung segala waktunya dengan dunia mengatakan waktu adalah uang. Maka kalau dibuang sekian jam setiap harinya untuk talabul ilmi, berarti berapa juta hilang uang, hilang harta. Mereka dihitung per jam bahkan. Sejam saya mendapatkan keuntungan sekian. Akhirnya mereka zuhud terhadap ilmu. Zuhud yang paling jelek adalah zuhud terhadap ilmu. Seharusnya zuhud terhadap dunia. Ini terbalik. Zuhud terhadap ilmu. Sudahlah, dapat sedikit juga nggak apa-apa. Masya Allah. Kalau masalah ilmu, zuhud. Masalah dunia, tamak. Nggak terbalik. Harusnya dia zuhud terhadap dunia dan dia lebih mementingkan ilmu dan ingin terus mendapatkan ilmu sampai mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Qani'azakumullah, terus meminta tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Maka berkata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya yang namanya kesabaran itu adalah bantuan besar yang akan memberikan apa yang diharapkan oleh seseorang, khususan at-ta'at asy-syaqqah al-mustamirrah, khususnya ketaatan-ketaatan yang sulit dan terus-menerus. Dalam ayat lain dikatakan, ista'inu bisabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu besar. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya dia besar, sulit, berat, dan disuruh untuk terus-menerus tidak berhenti.
Terus sampai kapan? Terus sampai mati. Mereka para kusala, orang-orang malas, orang-orang yang melihat dari luar, kaum kufar wal musyrikun, melihat kalian mengerjakan sholat 5 waktu sehari, itu mereka menyatakan betapa susahnya kaum muslimin, betapa beratnya orang-orang Islam harus mengerjakan sholat setiap hari 5 kali, dan harus bangun ketika fajar, bahkan sebelum fajar. Belum lagi ketika disuruh berpuasa di bulan Ramadan, mereka juga menyatakan bahwa ini agama yang berat. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula kelompok-kelompok ibahiyah. Ibahiyah adalah aliran sesat yang menganggap semua boleh, nggak ada yang dilarang dan nggak ada yang diwajibkan. Bebas apapun yang mau kamu kerjakan, yang penting kamu ingat Allah, titik. Aliran ibahiyah juga melihat bahwa sholat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, itu kata mereka berat. Kenapa kaum muslimin tidak merasa berat? Karena mereka terbantu, terdukung dengan sabar. Terbantu, terdukung dengan yang namanya as-sabru, sabar. Sabar ini barakallahu fikum menahan diri sampai pada batas waktu tertentu. Justru mereka berpuasa itu justru melatih kesabaran mereka. Mereka bisa sabar sampai berbuka puasa. Demikian pula kehidupan ini sabar sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannah. Maka silahkan kulu washrab, makanlah dan minumlah sesuka kalian. Ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian sukai, jiwa kalian, nafsu kalian bebas di dalamnya. Selesai. Ini namanya sabar. Seseorang bisa sabar ketika tahu apa hasil dari kesabaran itu. Kamu tahu, orang yang tidak beragama bisa sabar dalam masalah dunia. Bangun jam 2 malam, dia siapkan segala macam bahan-bahannya, dia bikin segala macam bahan-bahannya sampai fajar. Setelah fajar berangkat dia ke pasar menjualnya sampai siang. Ketika siang jam 2, jam 3 dia pergi ke pasar untuk belanja bahan buat nanti malam. Malam jam 2 dia bangun lagi. Bisa sabar seperti itu. Limana? Mengapa demikian? Karena dia tahu hasilnya, mendapatkan keuntungan dunia. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau saja kita memiliki keyakinan bahwa kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan jannah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yakin, pasti dia akan bisa sabar. Dia akan bisa sabar. Karena nanti akan ada balasannya, akan ada dari Allah taala catatannya, akan ada dari Allah taala pahala. Hanya saja kebanyakan manusia hanya percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar, atau apa yang bisa diraba dengan tangannya. Tetapi al-ghaib mereka enggan untuk percaya. Adapun orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka Allah panggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang dipanggil orang beriman. Karena orang beriman yakin akan ada kehidupan akhirat nanti, akan ada jannah, akan ada neraka. Maka mereka berharap surga dan takut dari api neraka, dan mereka sabar di dunia. Mereka akan sabar di dunia. Karena dunia darul ibtila, karena dunia adalah tempat ujian.
Apalagi ketaatan-ketaatan yang syaqqah al-mustamirrah fa innaha muftaqiratun asyadd al-iftiqar. Maka ketaatan-ketaatan yang berat, perintah-perintah yang sulit, yang terus-menerus, ini butuh kesabaran ekstra. Asyadd al-iftiqar ila tahammul as-sabr. Sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Wa tajarru' mararati syaqqah, dan harus melewati, harus meneguk al-mararah asy-syaqqah, rasa pahit dan rasa berat. Kalau kamu percaya bahwa obat ini akan menyebabkan kesembuhan, kamu akan minum walaupun pahit. Ya, toh? Maka kalau kalian percaya tentang adanya jannah wan nar, dan kalian gak akan bisa selamat dari api neraka, dan gak akan bisa mendapatkan jannah kecuali dengan jalan yang pahit, maka kalian akan minum yang pahit tadi, karena tahu akan selamat dari api neraka, akan mendapatkan jannah. Maka yang namanya as-sabr adalah dia menahan dirinya ketika tajarru'ul mararati syaqqah, ketika merasakan pahitnya kesusahan, keberatan. Fa idza lazama sahibuha as-sabr, kalau pelakunya terus-menerus dalam keadaan sabar, faza bin najah, dia akan mendapatkan an-najah, keberhasilan, kalau terus-menerus sabar. Wa in raddahu al-makruh wal masyaqqah 'ala as-sabr al-mulazama 'alayha lam yudrik syai'a. Kalau ternyata dia justru makruh yang tidak disukainya, kesusahannya menolak dia atau menghalangi dia dari sabar, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia terus-menerus sabar, dia akan dapatkan keselamatan. Kalau dia tidak sabar, kalah dengan rasa susah, kalah dengan rasa berat, rasa capek, rasa pahit, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Wa hasala 'ala al-hirman, maka dia justru mendapatkan sebaliknya, terhalang dari tujuannya. Kalian tulabul ilm, para santri datang ke pondok pesantren, ingin tulabul ilm, ingin mendapatkan ilmu, ingin terbimbing dengan hidayatul ilmi minal Qur'ani was sunnah, ingin menjalani jalan hak dan mencari mana jalan kebenaran. Nah, tujuan tersebut gak akan didapat kalau kalian gak sabar. Tentunya kalian akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Rasa berat, rasa capek, makan kurang, istirahat kurang, seakan-akan gak ada hiburan, seakan-akan. Padahal main bola tiap sore. Dia merasa itu di penjara di sini, dikekang, ini gak boleh, itu gak boleh. Kalau kalian sadari, terus sabar, lanjutkan talabul ilm dengan semangat, suatu saat kalian akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kalau saja saya nggak belajar kemarin, kalau saja saya nggak sabar, saya nggak akan seperti itu. Tahunya setelah sekian lama. Silakan tanya pada mereka yang sudah berumur, yang sulit untuk talabul ilmi seperti kalian. Sudah banyak anaknya, sudah banyak urusannya, sudah banyak kesibukannya, sudah tua, sudah renta, sudah gampang capek, sudah kasihan. Mereka semua berkata, ya laita syabab ya'udu yauman, duhai kiranya masa muda itu kembali, dan aku akan kabarkan bagaimana susahnya masa tua untuk talabul ilmi. Mereka semua mengatakan seperti itu. Dan iri pada kalian, betapa nikmatnya kalian sudah bisa talabul ilmi dalam keadaan masih berumur remaja, muda, masih anak-anak, Masya Allah. Masih banyak waktu untuk talabul ilmi. Dan waktu nggak akan kembali. Waktu nggak akan kembali. Al-waktu kasayf, in lam taqta'u qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau nggak isi cepat, nggak kamu potong dia yang akan memotong kamu, akan mencelakakan kamu. Hanya penyesalan di belakang. Kenapa saya dulu keluar dari pondok? Kenapa saya kok memilih untuk dagang? Kenapa kok saya memilih untuk kerja di pabrik? Akan menyesal di akhir hidup.
Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa kadzalika al-ma'siyah allati tashtaddu dawa'i an-nafsi wa nawazi'aha ilaiha wa hiya fi mahalli qudratil 'abdi. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang memiliki daya tarik dan sangat menarik hawa nafsu. Memiliki nawazi'uha ilaiha, memiliki jerat-jerat yang menarik seseorang kepadanya. Apalagi dikampanyekan dengan berbagai macam media. Segala macam media cetak, media tulis, media internet, media apapun mengajarkan kemaksiatan, menawarkan, dan mereka memuji-mujinya. Kemaksiatan begitu indah, kemaksiatan begitu bagus, dan seterusnya. Begitu nikmat, terang-terangan mengatakan seperti itu. Walaupun mereka tidak sebut kemaksiatan, mereka sebut dengan nama lain. Disammunaha bighairi ismi. Mereka namakan dengan nama lain. Kemudian dipuji agar kalian tertarik. Maka kalau ada seseorang yang bisa menahan dirinya dari tarikan-tarikan tersebut, maka itu pun sabar namanya. Fahadihi la yumkin tarkuha illa bisabr. Maka kemaksiatan yang seperti ini tidak mungkin bisa ditinggalkan kecuali dengan kesabaran. Apalagi min qudratil abdi, apalagi kemaksiatan itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kamu di lingkungan yang baik sulit untuk mengerjakan kemaksiatan, selamat kamu, tertolong. Apalagi di lingkungan yang di sana ada pembimbing-pembimbing, berani melanggar kamu akan dihukum, lebih tertolong lagi. Tetapi yang butuh kesabaran ekstra adalah ketika dia memiliki kudur, kemaksiatan di hadapannya, dia suka kepadanya, nafsunya tertarik kepadanya, dan di kanan di kiri tidak ada siapapun, nggak ada orang tua, nggak ada guru, nggak ada ustadznya, dan nggak ada satu orang pun dari teman-temannya. Bagaimana? Padahal ini saya suka, ini saya tertarik, dan seterusnya. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi dia kecuali kesabaran dia. Kalau dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sabar, akan dia tahan dirinya. Dan itulah keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang sudah demikian keadaannya sangat memungkinkan bagi beliau untuk melakukan kemaksiatan itu, tapi dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adzallah, kata Yusuf alaihissalam, aku takut pada Allah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlari, menghindar dari kemaksiatan. Gak akan ada yang bisa selamat dari ujian yang seberat ini kecuali orang-orang sabirun, orang-orang yang memiliki as-sabr, kesabaran. Qala fa innaha minal fitanil kubah. Tidak mungkin seseorang bisa menahan dirinya dari kemaksiatan, apalagi sesuatu yang dia mampu untuk mengerjakannya dan dia bisa untuk mengerjakannya, nggak ada yang melihatnya kecuali Allah SWT kalau dia yakin. Wa kaffa li dawa'i qalbihi wa nawazi'aha lillah, kalau dia bisa menahan dirinya dari tarikan-tarikan tersebut karena Allah dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya, maka dia selamat. Fa innaha minal fitanil kubar, dan itulah yang namanya fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Wa kadzalikal bala'us syaq. Demikian pula yang ketiga, ketika bencana terjadi, kamu sudah berusaha untuk berbuat baik, sudah berusaha untuk menghindari kejelekan, sudah berusaha untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sudah berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Masya Allah, sudah bagus. Ternyata ditimpa musibah. Ujian berat. Sebagian orang yang imannya lemah bertanya-tanya, kenapa? Saya kan sudah taat. Saya kan tidak berbuat maksiat. Kenapa saya ditimpa musibah seperti ini? Sampai berpikir, na'udzubillah, ucapan-ucapan jelek. Allah tidak adil, Allah menzalimi saya, dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti dia tidak sabar. Ujian yang pertama sabar, ujian yang kedua sabar,
Ujian taat dia taat, ujian maksiat dia menjauhi. Ternyata diuji dengan takdir-takdir Allah, dia menyalahkan takdir. Kenapa Allah menakdirkan demikian? Kenapa Allah menakdirkan demikian? Seharusnya dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang hilang dari kita baru sedikit. Kalaupun hilang seluruhnya, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita milik Allah, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki pakaian selembar pun. Nggak memiliki harta apapun. Kemudian Allah kasih. Kemudian diambil kembali. Siapa yang berhak protes? Khususan ini istamarra. Khususnya kalau ujian berat tadi ternyata terus. Satu kali dia sabar, dua kali dia sabar, tiga kali. Kok terus-terusan? Mulai dia bertanya-tanya, ya Allah, kenapa aku terus diadab seperti ini? Mulai protes pada Allah SWT. Mulai dia menyalahkan takdir, menyalahkan keputusan, menyalahkan Allah SWT. Astaghfirullah. Ini namanya tidak sabar. Fahada tad'uf ma'ahu al-quwa an-nafsiyah wal-jasadiyah. Seringkali ujian-ujian yang berat, musibah-musibah yang berat, yang menimpa seseorang, apalagi yang terus-menerus, biasanya melemahkan jiwa seseorang. Melemahkan jasadnya, melemahkan jiwanya. Wa yujad muqtadaha. Dan memang ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya musibah tadi yang terus-menerus. Wa huwa tasakhut. Kemudian ada rasa tidak suka, benci. In lam yuqawwimha sahibuha bisabr lillah. Maka niscaya kalau dia tidak lawan dengan kesabaran, na'udzubillah, akan menjadi orang-orang yang merugi. Harus dia lawan dengan kesabaran. Sabar. Dengan apa kita bisa sabar? Sabar dengan yang tadi. Ingat bahwa di samping kehidupan ini, kehidupan lain. Kehidupan dunia sebentar, fata morgana. Sekejap saja kemudian hilang. Paling lama-lamanya 100 tahun atau 70 tahun, 80 tahun. Baik. Anggap kamu mendapatkan musibahnya terus-menerus sampai mati. Berapa tahun? Hanya sekian puluh tahun. Bandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang satu harinya 50.000 tahun. Berapa lama engkau hidup di dunia? Mereka saling berbisik. Yatakhafatuna bainahum in labistum illa yawma. Sebab yang lain disebutkan sa'atan min nahar. Kayaknya kita nggak hidup di dunia kecuali sehari. Kata Nabi menyatakan kita tidak hidup di dunia kecuali sesiang atau sesaat di siang hari. Yang lain menyatakan yaum atau ba'da yaum, sehari atau berapa hari, atau separuh hari, sehari atau separuh hari. Mengapa mereka merasa hidup di dunia betapa sebentarnya? Karena kehidupan akhirat sangat panjangnya. Maka kehidupan dunia nggak ada apa-apanya. Dan waktu itu demikian keadaannya, kalau belum dilewati terasa lama, masih sekian tahun. Tapi kalau sudah dilewati, kamu akan merasa sebentar sekali. Kemarin kita masih main, sekarang kita sudah punya anak 9, punya anak 8, punya anak 7. Masya Allah. Padahal baru kemarin kita sekolah. Baru kemarin kita belajar. Baru kemarin kita bertemu orang tua kita. Senangnya bukan main, tiba-tiba sudah nggak ada semua mereka. Ini khairuddin a'azakumullah. Apa yang kita rasakan sebentar atau lama? Sebentar sekali. Khairuddin a'azakumullah, dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, illam yuqawwimha sahibuha bisabri lillah wa tawakkal alaihi wal laja ilaihi wal iftiqar ala dawam. Niscaya akan dia terjerumus dalam tasakhut, kemarahan pada takdir, kalau tidak dilawan dengan kesabaran, tidak dilawan dengan tawakal, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilawan dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terus-menerus sabar. Sampai kapan sabar? Terus sampai mati. Tapi kan sabar ada batasnya, sampai mati. Batasnya.
Yang namanya sabar terus menerus. Dan ujian akan datang terus menerus. Wa abshiru, tapi bergembiralah. Biasanya datangnya ujian sesuai dengan keimanan. Kalau semakin berat ujian, maka semakin tinggi keimanan. Masya Allah. Di samping itu, inna idhamal jaza bi'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dinukil dalam kitab Syaraf Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Idhamil bala, idhamil jaza bi'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Maka semakin berat, ingat, semakin besar pahalanya. Semakin susah, ingat, semakin besar pahalanya. Jangan-jangan engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Wa ashaddu bala'an fa'al anbiya, tsumma al-amthal, tsumma al-amthal. Asyadda bala, yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian amthal, kemudian amthal. Sehingga ketika kita merasakan beratnya ujian, ingat bahwa engkau dijanjikan pahala yang besar. Jangan-jangan engkaulah orang yang sedang diuji oleh Allah karena Allah cinta kepadanya. Dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Lihat hamba, aku uji demikian dia sabar. Aku uji dia, demikian dia sabar. Fa'alimta anna sabr muhtajun ilaihi al-'abd bal mudarrun ilaihi. Dari sini kita tahu bahwasanya kesabaran itu sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba, sesuatu yang hajah, masah bagi seorang hamba, bahkan mudhar, bahkan sangat-sangat dia memerlukannya. Fi kulli halatin min ahwaliha, dalam segala keadaannya dia memerlukan kesabaran. Falihada amara Allah Ta'ala bihi, oleh karena itu Allah perintahkan sabar ini dalam beberapa ayatnya. Wasbir li hukmi rabbika, sabar terhadap hukum Rabbmu. Asbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, sabar atas apa yang mereka ucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu, wahai orang yang beriman, sabarlah dan perkuatlah kesabaran. Sekian banyak perintah-perintah sabar dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Karena as-sabr fil iman karra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan seperti kedudukan kepala pada jasad. Kalau jasad tidak ada kepalanya, tidak ada nilai apa-apa. Hanya onggokan daging yang la yanfa' syai'. Demikian pula iman tanpa sabar, tidak ada apa-apanya. Sebagaimana diriwayatkan athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya as-sabr minal iman kamanzilah ar-ras minal jasad. Kemudian beliau mengeraskan suaranya dan menyatakan, ala la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah, enggak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Enggak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. La imana liman la sabra lahu. Olehada amar Allah Ta'ala bihi. Oleh karena itu Allah perintahkan sabar, sabar, sabar. Wa akhbara annahu ma'as sabirin, dan Allah kabarkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ay ma'aman kana sabr lahum khuluqan wa sifatan wa malakatan. Allah bersama orang yang sabar adalah bersama orang yang memang kesabaran sudah menjadi sifatnya. Orang yang kesabaran sudah menjadi akhlak dan perangainya. Orang yang kesabaran sudah menjadi tabiatnya. Maka Allah akan bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Bima'unatihi wa taufiqih, bersama mereka dengan pertolongannya, bersama mereka dengan taufiknya, bersama mereka dengan tasdid, pendukungan kepadanya. Fahanat alaihim bidzalikal masyaqal wal makarih. Kalau Allah dukung, Allah bantu, Allah tolong,
maka niscaya akan terasa ringan kesusahan-kesusahannya. Akan terasa ringan segala apa yang tidak disukainya. Disebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan ujian-ujian berat, sesungguhnya dia capek, dia lelah, dia sakit, dia kurang ini, kurang itu. Tapi kenapa dia tetap sabar istiqomah di atas? Bahkan sampai suatu saat dia tidak merasakan itu semua. Tidak lagi merasakan sebagai beban, tidak lagi merasakan sebagai kesusahan, bahkan merasa sebagai kenikmatan. Apakah kesusahan tadi berubah? Tidak berubah. Kalau kamu lihat dia, betapa susahnya dia, kasihan dia. Tapi dia hanya merasa, saya tidak merasa susah. Ini lima'unatihi, karena pertolongan Allah. Wa tasdidihi, karena didukung, dibantu oleh Allah SWT. Dapat taufik dari Allah SWT. Wa sahula alaihim kulla azim. Wa zalat anhum kulla su'ubah. Akan jadi mudah atas mereka semua yang besar, dan akan hilang dari mereka semua kesusahan. Tidak terasa lagi. Dan ini makna ma'iyatun khassah. Ini makna ma'iyah yang khassah. Ma'iyatullah ada dua. Ada ma'iyatun khassah, ada ma'iyatun ammah. Kalau Allah mengatakan Allah bersama kalian, Allah bersama kalian, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang takwa. Kalau kita lihat ada dua jenis. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang umum, dan kebersamaan Allah yang khusus. Dan beda maknanya. Kalau ma'iyatullah yang khusus, seperti Allah khususkan orang muttaqin, Allah bersama orang yang takwa. Allah khususkan orang yang sabar, Allah bersama orang yang sabar. Maka makna kebersamaan itu adalah Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan dukungannya. Allah ada di pihak mereka. Itu maknanya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya kalau Allah bersama mereka, mendukung mereka, membantu mereka. Tetapi kalau ma'iyatun ammah, Allah bersama kalian semua, yang kafir, yang mukmin, yang baik, yang jelek, Allah bersama kalian semua. Maka biasanya maknanya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ketika Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian berdua, Allah yang ketiganya. Kalian bertiga, Allah yang keempatnya. Kalian berempat, Allah yang kelimanya. Kalian berlima, Allah yang keenamnya. Berapapun kalian, Allah bersama kalian. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Ini amat atau khas, umum atau khusus? Umum. Allah bersama setiap manusia. Artinya kebersamaan yang ammah, Allah bersama mereka dengan ilmunya, pengetahuannya. Allah melihat mereka semua, mengawasi mereka semua, mengetahui apa yang mereka lakukan, mengetahui apa yang mereka ucapkan. Itu makna ma'iyah yang ammah. Wa amara ta'ala bil isti'anah bis salah. Setelah itu Allah perintahkan yang kedua, salat. Hendaklah beristi'anah dengan salat. Tadi sabar, sekarang salat. Karena salat merupakan imaduddin, merupakan nurul mu'minin, merupakan silah, hubungan baina al-abdi wa baina rabbi. Hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Fa idza kana salatul abdi salatan kamilah, kalau salatnya seorang hamba adalah salat yang sempurna, yang terkumpul padanya semua yang diwajibkan dan semua yang disunnahkan, terkumpul padanya semua hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga hudurul qalbi, dihadiri oleh hatinya, kesadarannya, alladhi huwa lubbuha, yang itu merupakan intinya salat. Hadirnya hati, itu intinya salat. Hadirnya hati ini bahasa lainnya khusyuk. Fasara al-abdu idza dakhala fiha. Kalau salat yang seperti ini, maka seseorang ketika masuk dalam salat, dia merasakan bahwa dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dia sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri mauqifal abdul khadimil muta'addib. Dia berdiri seperti berdirinya seorang hamba terhadap pemiliknya dengan adab yang diajarkan. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada dengan menundukkan pandangannya ke tempat sujudnya. Ini adalah berdirinya seorang hamba yang muta'addib, seorang hamba yang beradab kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia rendahkan dirinya dengan ruku dan sujud karena dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dirasakan oleh seseorang ketika salat, dalam keadaan sadar dia sedang menghadap Allah, mustahdiran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu, dalam keadaan dia benar-benar sadar atas apa yang diucapkannya dan atas apa yang diperbuatnya. Ketika dia berdirinya seorang hamba di hadapan Allah. Ketika dia rukunya seorang hamba membesarkan Allah. Ketika dia sujud merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia sadari itu dan kemudian dia mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah. Adapun aku betapa rendahnya, betapa kecilnya di hadapanmu. Engkau yang maha besar, engkau yang maha suci. Sadar apa yang diucapkan, sadar apa yang dilakukan. Mustaghriqan bimunajati rabbih wa du'aih, maka dia tenggelam di dalam permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ketika menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Betul-betul sungguh-sungguh serius meminta pada Allah Ta'ala, sadar. Maka kalau demikian salatnya, fahadhihi min akbaril ma'unati ala jami'il umur. Ini adalah perkara sebesar-besar perkara yang membantu, yang menolong segala macam urusan. Kalian punya kesulitan apa? Salat pada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam riwayat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Rasulullah SAW, idza hazamal amr shalla. Nabi kalau mendapatkan satu kesulitan, salat. Kalau mendapatkan satu perkara yang memberatkan dirinya, salat. Mendapatkan problem, salat. Dia salat. Karena ketika salat dikerjakan seperti tadi dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan sadar, dia di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia menghadap Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Apakah Allah tidak bisa menakdirkan problemmu kemudian selesai? Apa Allah tidak bisa menakdirkan segala kesulitanmu kemudian hilang? Apakah tidak bisa Allah Ta'ala membantumu, menolongmu, menyelesaikan segala macam urusan? Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan tentram ketika itu. Berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian dia selesai salat akan semangat untuk berupaya dan berusaha. Fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa li'anna hadzal hudur alladhi yakunu fi shalah yujib lil 'abdi fi qalbihi wasfan da'iyan yad'uhu ila imtithali awamir rabbih. Karena kalau seorang salat dengan hadir hatinya, dengan sadar, sungguh-sungguh, dengan khusyuk, maka akan menyebabkan seorang hamba terpatri dalam hatinya sifat keyakinan, harapan yang dia doa, dan dia akan semangat untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Hadhihi as-salah allati amara Allah an nasta'ina biha ala kulli syai'. Inilah salat yang kita diperintah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan salat, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabari dan salat kepada Allah Ta'ala. Adukan semua keluhanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan segala macam kesusahanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma Allah lepaskan kamu dari kesusahan itu, wa imma Allah jadikan engkau mampu menghadapinya, wa imma Allah jadikan engkau sabar. Atau semuanya Allah berikan kepada. Sehingga
yang tadinya besar, sulit, sampai-sampai engkau stres ketika itu. Ketika engkau adukan pada Allah, dia kerjakan salat. Setelah itu, hatinya menjadi tentram dan problem tadi terasa kecil. Padahal masih belum berubah, tapi sudah terasa kecil. Itu baru satu pertolongan. Belum, Allah kemudian hilangkan problem tadi. Allah berikan jalan keluar. In tattaqullah, kalau kalian bertakwa pada Allah, atau wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian atau siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesusahannya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini khairuddin azakumullah. Maka semakin kita salat, semakin kita merasa kuat menghadapi berbagai macam problem dan ujian. Ista'inu bisabri wassalah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar untuk melengkapi apa yang sudah dibahas kemarin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka setelah selesai Allah berbicara tentang syukur, kemudian Allah berbicara tentang sabar. Masih ingat ayat yang kemarin? Yang Allah Ta'ala menyatakan, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kufur nikmat. Syukuri kenikmatan yang aku berikan, kata Allah Ta'ala. Setelah itu, ista'inu bisabri wassalah. Syukur diperintahkan, setelah itu sabar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena syukur dan sabar enggak akan terpisahkan. Karena syukur dan sabar selalu beriringan. Karena dunia tidak ada perkara yang dihadapi oleh seorang hamba kecuali kenikmatan dan kenikmatan. Hanya dua, imma susah, wa imma baik. Kebaikan disyukuri, kenikmatan disabari, selesai. Itu dunia. Kalau engkau ingin baik, terus nikmat, terus nggak ada kesusahannya, di surga nanti. Sabar. Kita akan mendapatkan kalau kita meminta pada Allah Ta'ala dan menjalani jalan Allah SWT. Itu di akhirat. Berupayalah untuk mendapatkan jannah. Jannah yang seluruhnya khair. Adapun dunia, biasa. Segala kebaikan diiringi kejelekan, kejelekan diiringi kebaikan. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Barakallahu fikum. Demikianlah keadaan dunia. Bahkan kenikmatan diiringi kesusahan. Dalam satu waktu. Oh, nikmat, terus capek. Kenapa kamu capek? Habis bernikmat, capek. Loh, kok aneh? Bernikmat, capek. Bukannya nikmat. Ya, tadi nikmat, setelah itu capek. Karena azakumullah. Senang main bola, setelah itu capek. Apalagi? Hampir semua diiringi sesuatu kebaikan dengan lawannya. Itu dunia. Tidak murni kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, dan kemudian diikuti dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuanlah kepada Allah dengan sabar dan salat, agar seorang hamba berpegang dengan syukur dan sabar sekaligus. Dan itulah seorang mukmin yang menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, perkaranya semuanya baik. In asabathu sarra'un syakar, fahuwa khairullah. In asabathu dharra'un sabar, fahuwa khairullah. Wa kama qala fi riwayah, dan dinukilkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa orang mukmin itu menakjubkan. Segala urusannya baik. Ditimpa kebaikan, syukurnya baik buat dia. Ditimpa kejelekan, sabarnya baik lagi buat dia. Maka semuanya baik, semuanya pahala. Silahkan. Apa yang Allah takdirkan, dia akan hadapi dengan dua tadi. Syukur dan sabar. Assalamualaikum taufiq wal afiyah. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah siap menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah
dari Murattal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش